bahas topik yang dekat banget nih sama kehidupan kita, yaitu tentang generasi kita sendiri, yaitu Gen Z. Betul banget nih, generasi yang katanya paling melek sama teknologi, tapi sering juga disalahpahami. Nah, supaya pembahasannya lebih seru, kita sudah ditemani narasumber kita, yaitu Abina. Halo Abina. Halo Kasih, halo Suatu. Senang deh akhirnya aku bisa ngobrol bareng kalian di podcast kali ini. Oke Abina, kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Menurut Abina, apa sih yang bikin Gen Z itu berbeda dari generasi sebelumnya? Kalau menurut aku ya, Gen Z itu kan perbedaan yang paling besar itu dari teknologi. Lalu ada Gen Z itu kan lahir dan tumbuh besar di era digital. Nah, jadi hampir semua hal yang kita lakukan itu penuh dengan bantuan teknologi, dari belajar, komunikasi, sampai hiburan, semuanya serba teknologi. Iya sih. Bahkan sekarang kalau nggak pegang HP tuh rasanya kayak ada yang kurang banget. Bener banget, tapi menurut Abina, apakah kedekatan Gen Z dengan teknologi ini lebih banyak membawa dampak positif atau negatif sih? Kalau menurut aku ya dua-duanya sih ada, positifnya ada, negatifnya juga ada. Pasti dong. Kita lebih yang positifnya itu kita jadi lebih mudah mengakses informasi. Misalnya kita belajar sekarang tuh kita nggak perlu bukan nggak perlu ada solution lain seperti kita bisa melalui digital atau teknologi atau HP sekarang. Terus kita bisa melalui video, podcast, dan media sosial lainnya. Bahkan Gen Z juga bisa menghasilkan uang dari internet seperti menjadi content creator, influencer, dan bahkan jualan online shop. Wah, yang sekarang banyak banget ya Gen Z kayak kita nih yang sukses dari media sosial. Tapi pasti ada sisi negatifnya juga nggak sih? Tentu dong, dimana-mana kan pasti ada sisi negatifnya. Salah satunya itu adalah ketergantungan, kayak kita tuh tergantung akan sesuatu. Kadang kita jadi terlalu lama berada di depan layar, itu kan negatif ya, membuat mata kita rusak, membuat kita jadi lelah, mengantuk, karena kelamaan bermain HP. Terus kita jadi kurang bersosialisasi secara langsung, kita lebih sering di rumah kan, kita terlalu fokus akan gadget, bahkan bisa merusak mental jika tidak digunakan dengan secara bijak. Nah, itu benar. Bahkan banyak juga yang bilang kalau Gen Z kayak kita tuh paling sensitif banget atau kayak gampang banget stres gitu ya. Ini menurut Agina gimana sih? Menurut Abina, menurut kita semua Gen Z nggak sih, kalau memang kita tuh bukan berarti lemah ya, iya kan? Justru Gen Z itu lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental. Kita sangat terbuka dengan namanya kesehatan mental. Bahkan perasaan dan mencari bantuan ke orang lain, jadi kita sangat fair, kita sangat peduli. Itu juga hal yang bagus menurut aku. Setuju sih, jadi bukan lemah tapi lebih aware ya. Iya, itu tuh lebih fair dengan keadaan mental. Beda dengan zaman-zaman sebelum kita Gen itu ya kan. Kalau Gen Z itu kan hobi yang gampang-gampang aja samsung gitu. Gampang, samsung, dan praktis. Selain itu Gen Z juga dikenal kreatif gitu ya. Banyak ide-ide baru yang muncul dari generasi kita ini. Betul, benar-benar banget. Gen Z itu kan cepat beradaptasi ya, berani mencoba hal-hal yang baru. Kita juga bisa melihat anak muda yang sekarang tuh punya usaha sendiri, potensi sendiri, seperti bikin konten yang kreatif, jadi food vlogger bahkan, terus jadi influencer, jadi content creator, bahkan menciptakan trennya sendiri gitu. Ya, bisa dibilang kayak Gen Z ini Pemula tren. ya, lebih berani gitu ya. Yang viral-viral tuh Gen Z sebenarnya. Tapi di balik semua itu pasti ada tantangan juga nggak? Pastilah, namanya hidup ya kan, pasti ada namanya tantangan. Kayak tantangan terbesar menurut aku ya adalah kita harus menjaga keseimbangan.
Contoh kayak kita harus bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak, tidak berlebihan, dan tetap menjaga hubungan di dunia nyata. Jangan kita di dunia media sosial terlalu 24 jam, itu juga tidak baik untuk kesehatan kita, ya kan? Seimbang. Jadi ini teknologi itu alat yang ya tergantung kita yang pakainya. Betul Kalau kita banget. pakai yang negatif pasti banyak hal-hal yang Negatif juga yang buruk dampak ke depannya. Tapi kalau kita gunakan secara bijak, dan kita memanfaatkan teknologi dan digital itu dengan baik, otomatis hal yang akan kita hasilkan hal-hal yang positif. Gen Z itu, walaupun Gen Z itu sering dibilang malas ya, tapi kita malas-malas gini, semua aktif apa yang disuruh tuh kita buat. Wah, nggak terasa ya obrolan kita sudah sampai di akhir. Wah, seru banget ya pembahasan kali ini tentang Gen Z. Kita jadi tahu kalau Gen Z itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang kreativitas, kesadaran diri, dan tantangan dalam kehidupan modern. Betul. Ya, terima kasih banyak ya kepada Abina yang sudah berbagi pandangannya tentang Gen Z pada kita hari ini. Sama-sama, terima kasih juga untuk kalian berdua sebagai moderator. Juga terima kasih telah mengundang saya ke podcast kali ini. Baik, terima kasih juga nih untuk kalian yang udah meluangkan waktu untuk nonton podcast kita kali ini nih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.